Selamat siang pendengar Trijaya. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di program diskusi opini Trijaya Network. Kami siarkan secara langsung dari Hotel Ibis Tamarin Jakarta di Jalan Waitasi Menteng. Dan alhamdulillah saya Margi Sarip yang menjadi host Anda. Anda nanti bisa berpartisipasi dalam program diskusi opini live Trijaya Network. Silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan atau komentar ya terkait dengan tema kita, memburu buron KPK. Yang pertama saya tentu ke Pak Magdir Ismail nih yang tengah jadi sorotan terkait dengan kliennya yang sepertinya begitu dikdaya ini sampai KPK ya mumet nyarinya nih. Sebenarnya gimana kasusnya sampai akhirnya jadi buron nih Pak Magdir? Justru saya yang nggak tahu sebenarnya soal buron ini gitu loh ya. Yang kalau kita baca berita yang tahu tentang buron ini kan cuma berdua, Boyamin dan Haris. Bahkan malah ditunjukkan tempatnya itu ada di mana. Apalagi Boyamin kan bikin sayembara begitu. Ketika ditanya oleh wartawan apakah saya juga bisa ikut sayembara itu, Boyamin bilang iya. Gitu. Nah, jadi kalau soal keberadaan beliau itu mestinya lebih bagus mereka saja yang menerangkannya karena saya nggak tahu. Soal mangkir dari panggilan gimana Pak? Nah itu yang kita tidak tahu gitu loh. Panggilan-panggilan ini disampaikan ke siapa yang terima kami nggak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa menurut ceritanya Pak Nur Hadi, beliau tahu dijadikan tersangka itu karena ada orang protes kepada Reski. Orang ini protes kok tiba-tiba jadi saksi dalam perkara ini. Apa urusannya sementara saya beli mobil katanya ketika itu. Nah itulah kita tahu. Sehingga bahwa beliau ditetapkan sebagai tersangka. Baik, Pak Magdir, waktu pertemuan terakhir di akhir bulan Januari, ada obrolan nggak misalnya Pak Nur Hadi bilang, pokoknya saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini misalnya, kepada Pak Magdir sebagai kuasa hukum ya? Dia minta kepada kami itu kan untuk mengajukan pra-peradilan. Jadi begitu kuasa diberikan, ya itulah yang berarti yang dia minta kepada kami untuk menyelesaikan perkara ini, perkara pra-peradilannya. Termasuk prosesnya, artinya ada komitmen kalau ada panggilan atau apa akan. Perkara pokok kita belum bicara, karena itu tadi, karena kita belum tahu secara persis perkara pokoknya ini seperti apa sih, gitu loh. Intinya apa sih yang menjadi keberatan dari Pak Nur Hadi sehingga dalam tanda kutip ya seolah-olah tidak mau mengikuti proses hukum ini? Ini ada satu hal saya kira yang kita mesti lihat ke belakang ya. Pak Nur Hadi ini kan mulai dipersoalkan beliau atau ya paling tidak isu-isu yang berhubungan dengan beliau ini kan dulu terkait dengan perkara tangkap tangan panitra di Jakarta Pusat. Kalau saya tidak salah ingat, di dalam putusan perkara itu Pak Nur Hadi ini tidak terkait. Tidak ada keterlibatan beliau dengan perkara itu. Mestinya kan selesai kan. Nah, tetapi apa yang terjadi kita nggak tahu. Bahwa ada, kalau menurut berita yang saya baca, ada kegiatan lanjut. Ya, proses pemeriksaan yang perkara-perkara yang lain. Yang dikaitkan dengan Pak Nur Hadi. Nah, kalau saya baca dari beberapa berita, dan juga beberapa dokumen ini juga terkait diantaranya itu yang kita konfirmasi mestinya dengan Haris Azhar terkait dengan seorang kliennya Haris Azhar gitu loh. Tapi sayang dia belum datang. Nanti mestinya kita bisa tanya. Lanjut, advokat senior Pak Magdir Ismail, silakan. Terima kasih Margi. Saya kira kita mesti percaya ya bahwa penegakan hukum ini akan dilakukan oleh aparat penegak hukum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada satu hal yang kita mesti lihat ke depan. Terus terang saya itu risau kalau KPK ini digunakan oleh orang-orang tertentu untuk berlindung dari proses hukum oleh aparat penegak hukum yang lain. Terutama berkaitan dengan perbuatan-perbuatan pidana yang tidak ada kaitannya dengan korupsi. Ya, soal penggelapan dan lain-lain, tetapi kemudian orang-orang ini menjadi pelapor atau meminta untuk ditetapkan sebagai justice kolaborator di KPK sehingga perkaranya di aparat penegak hukum yang lain itu dihentikan. Ini yang harus kita cegah bersama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Magdir Ismail.